Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepada kami satu kesempatan pada hari ini untuk berkumpul, khususnya untuk rekan-rekan kami yang ada di Surabaya. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, kiranya Tuhan yang berikan kepada kami masing-masing kekuatan untuk dapat menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan. Yang kami tahu begitu berat, luar biasa. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kepada kami masing-masing akan satu kehidupan yang bersumber pada Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa hidup yang bersumber kepada Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan. Dan kami rindu itu dapat menjadi hal yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melihat setiap tantangan-tantangan hidup yang kami hadapi, semua sungguh-sungguh adalah pembelajaran yang indah yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk merenungkan akan bagian yang penting dalam kehidupan kami untuk bagaimana kami di era pandemik ini pun masih punya akan satu kekuatan yang Tuhan berikan, khususnya bagaimana menghadapi social relationship dan bagaimana sebagai seorang yang dipercayakan oleh Tuhan hidup untuk kami bisa memiliki akan satu tanggung jawab, responsibility sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kuatkan hamba-Mu, berikan akan hikmat bijaksana, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dan biarlah kebenaran-Mu dapat menguatkan kami sekali lagi untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka di dalam satu bagian dalam kitab suci, dalam Lukas pasal 12, ayat 47 dan 48. Mungkin saya minta bantuan Ruth, bisa bantu bacain untuk satu ayat di dalam Lukas pasal 12, ayat 47 dan 48. Apakah memungkinkan Ruth untuk membacakan? Iya, 47-48 ya. Ya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, saya akan bacakan versi Inggrisnya. Ya. The servant who knows the master's will and does not get ready or does not do what the master wants will be beaten with many blows. But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Saudara, bagian ini adalah satu bagian yang mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, kita itu memiliki satu responsibility yang senantiasa menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kita. Entah itu orang believer atau entah itu mereka adalah non-believer. Tidak peduli mereka adalah orang percaya maupun tidak percaya atau belum percaya, mereka semua adalah makhluk yang memiliki satu pembelajaran, yaitu how atau bagaimana mereka memiliki sebuah responsibility. Nah, saudara, tetapi kita melihat ada satu perbedaan antara responsibility yang dimiliki oleh orang-orang percaya dengan responsibility yang dipercaya oleh orang-orang yang tidak percaya. Saudara, kalau kita melihat apa yang perlu ada di dalam kesadaran, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara,
Maka hari ini saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48 adalah untuk mengajak saudara dan saya untuk melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, kita orang punya responsibility. Kita harus untuk membangun, kita harus untuk mengerjakan, kita harus untuk memperjuangkan responsibility. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kita harus untuk membangun sebuah responsibility di dalam iman kekristenan? Saudara, iman kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bagaikan tuan dan hamba. Dan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Maka setiap kita bukanlah tuan, setiap kita bukanlah Tuhan, tapi kita semua adalah memiliki posisi yang sama. Yaitu posisi kita semua adalah hamba-hambanya. Di mana kita adalah hamba-hambanya yang memiliki responsibility kepada Tuhan, di mana Tuhan yang kita hormati adalah Tuhan yang dapat menyatakan kesempurnaan dari setiap apa yang kita kerjakan. Memberikan kesempurnaan dari apa yang kita lakukan. Memberikan akan kesempurnaan dari setiap apa yang kita perjuangkan. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kita semua sebagai hamba-hambanya, kita semua adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Di dalam kehidupan kita, setiap kita melakukan segala sesuatu, kita sudah tahu bahwa yang kita lakukan semua adalah tidak sempurna. Kita mau jadi hamba Tuhan, kita mau berjuang melayani Tuhan, dan di dalam perjuangan kita sebagai hamba Tuhan pun, akhirnya kita menemukan satu titik, bahwa kalau Tuhan tidak menjadi sumber hidup kita, maka kita tidak mungkin sebagai seorang hamba Tuhan kita bisa menikmati setiap pelayanan itu. Kenapa? Karena pelayanan kita adalah pelayanan yang begitu besar adanya, tapi kita sendiri sebagai hamba-hambanya, kita adalah hamba-hamba yang sangat tidak berguna. Dan saudara, kesadaran tentang hamba yang tidak berguna inilah yang dapat memberikan pelajaran humility. Inilah yang dapat memberikan pelajaran bagaimana kita rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak berani untuk kembali memiliki arogansi di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak lagi memiliki satu hal sembarangan di dalam melayani Tuhan. Maupun di dalam setiap apa yang dipercayakan. Tidak bermain-main di dalam setiap apa yang dipercayakan. Saudara, maka kita melihat bahwa bagi orang percaya, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tanpa Tuhan yang beserta dengan hamba-hambanya, semuanya itu tidak ada gunanya. Maka itulah kenapa kita juga melihat dalam kehidupan ini, di dalam era pandemik kita juga melihat banyak dari mereka menghadapi akan duka cita. Mereka menghadapi sebuah hal di mana mereka kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan akan kesempatan. Mereka bahkan kehilangan hidup mereka. Mereka bahkan kehilangan sukacita di dalam pelayanan. Dan kita melihat banyak orang yang mundur. Kenapa? Karena mereka sudah tidak punya lagi disiplin di dalam mereka melayani Tuhan maupun beribadah kepada Tuhan dan sebagainya. So sekalian kita perlu untuk belajar, yaitu kita punya Tuhan. Maka di saat kita sebagai hamba-hamba yang tidak berguna ini, dengan kesadaran kita adalah hamba-hamba yang tak berguna, kita perlu belajar melihat bahwa Tuhan satu-satunya yang memiliki keilahian kegunaan. Kita hanya bisa dapat berguna di saat Tuhan yang memampukan kita. Kita baru bisa dapat berguna di saat Tuhan yang hadir dan menggerakkan kita. Nah, saudara, ini sesuatu yang perlu menjadi sesuatu reflection bagi kita. Bagaimana saudara dan saya sebagai hamba-hamba yang tak berguna ini. Dan di saat Tuhan satu-satunya yang berguna, bukankah kita seharusnya mengkaitkan hidup kita, mempautkan hidup kita adalah kepada Dia. Jadi di dalam era pandemik ini pun, saudara, sebenarnya di dalam
apa yang seringkali memberikan complicated life ini. Saudara, disiplin pertama yang Tuhan ajarkan yaitu you must to remember that you are just His servant. Dan menyadari bahwa sebagai seorang hambanya, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Dan tanggung jawab kita kepada Tuhan yaitu apa? Kita sinkron dengan Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Dan kita rindu Tuhan beserta dengan kita dan memimpin setiap hari-hari kita. So sekalian, kemarin saya menginterview satu anak dari China, di mana dia akan dibaptiskan. Karena era pandemik, saya nggak bisa membaptiskan dia, karena perbedaan tempat. Tapi saudara, kemarin saya memberikan ujian akhir kepada dia, dan saya tanya beberapa pertanyaan, kurang lebih ada puluhan pertanyaan saya tanya kepada dia. Saya bertanya, kenapa ini, kenapa itu, mengapa harus begini, mengapa harus begitu, kenapa orang Kristen begini, kenapa orang non-Kristen begitu. Saudara, dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-14 mungkin, dari 14 pertanyaan itu, semua didasari dari satu kata, yaitu apa? Karena ini adalah perintah Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Karena ini adalah ketetapan Tuhan. Saudara, saya sangat senang waktu mendengar dari seluruh apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Dan saya minta argumen dia. Kenapa kamu mempercayai ini, mempercayai itu? Dan dia bicara banyak hal tentang argumen-argumen yang ada. Tapi selalu di awal, dia memulainya dengan pertama adalah karena Tuhan berfirman. Nah, saudara, inilah yang perlu menjadi kekuatan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam era pandemik ini, khususnya waktu kita menghadapi akan tanggung jawab di dalam hidup yang penuh dengan complicated life seperti ini. Bagaimana kita bisa memiliki social responsibility yang benar? Maka saudara, hal yang pertama adalah we must back to the word of God. Kita harus kembali kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dan kita adalah hamba-hambanya. Tapi karena kita jatuh di dalam dosa, maka kita semua sudah melakukan akan sumpah yang rusak atau broken vow. Sudah memiliki akan satu sumpah yang rusak sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang benar. Dan waktu tidak bisa melakukan apa yang benar itulah, kita sudah menjadi hamba-hamba yang tidak berguna. Karena seumur hidup kita pasti akan melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita pasti gagal karena kita adalah manusia yang berdosa dan limitasinya luar biasa mempengaruhi kita. Namun, saudara, hal yang pertama, we must to believe God is as our master and we are just His servant. Tuhan adalah Tuhan, kita adalah hamba-hambanya. Maka ketika kita adalah orang-orang yang lupa akan posisi ini, maka di dalam pelayanan kita tidak mungkin mencerminkan hamba yang dipimpin Tuhan. Kita kalau tidak memulai segala sesuatu di dalam membangun responsibility, lupa dedikasi kita, lupa jati diri kita, maka semua itu akan membuat kita lupa bahwa kita tanpa Tuhan, kita cuma hamba yang tidak berguna. Maka itulah kenapa, saudara. Ini poin pertama. God as our master and we are His servants. Ini harus menjadi poin yang pertama. Responsibility dimulai dari dedikasi kita. Responsibility dimulai dari jati diri kita. Kita mengenal siapa kita. Itu pertama. Kedua, saudara, kita di saat menjadi anak-anak Tuhan, saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan adalah untuk apa? Kenapa kita diselamatkan? Kenapa kita diberikan Kristus Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa dia harus
memberikan akan redemption, penebusan kepada kita. Saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan bukan karena satu rencana yang kosong. Kita menjadi anak-anak Tuhan karena kita dipersiapkan untuk kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah. Kita dipersiapkan untuk berbagian di dalam kerajaan Allah. Dan tentu saja untuk berbagian dalam kerajaan Allah, kita harus sinkron dengan firman-Nya. Kita harus sinkron dengan apa yang Tuhan nyatakan. Dan kita sebagai hamba-hamba yang tidak berguna ini, kalau kita mau sungguh-sungguh berbagian dalam kerajaan surga, saudara harus taat kepada firman-Nya. Kita harus taat kepada Tuhan kita. Kita harus percaya kedaulatan Allah adalah berita yang penuh sukacita atau good news bagi kita. Maka saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dipersiapkan untuk melakukan big things, melakukan akan sesuatu yang besar di dalam kerajaan Allah. Dan khususnya sesuatu yang besar di dalam kerajaan Allah di bumi. Maka untuk kita bisa dipercayakan sesuatu yang besar di dalam kerajaan Allah di bumi, tapi dalam keadaan kita adalah hamba Tuhan yang tidak berguna, maka kita butuh iman. Kita butuh big faith, kita perlu iman yang besar untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar itu. Kita seringkali terjebak dengan ayat Alkitab yang mengatakan meskipun imanmu seperti biji sesawi, maka itu akan bisa memindahkan gunung. Seringkali kita percaya bahwa iman kecil itu sesuatu yang kita anggap, ya Tuhan bilang itu cukup buat kita. Padahal enggak, saudara. Memang Tuhan mengatakan seperti biji sesawi, iman yang kecil itu bisa memindahkan gunung. Memang Tuhan mengatakan itu. Tapi Tuhan bukan berarti memberikan kepada anak-anak Tuhan iman yang kecil semuanya dan tidak mengalami akan satu pertumbuhan iman yang besar. Saudara, kita dipercayakan satu pertumbuhan rohani adalah untuk setiap kita bukan cuma memiliki iman yang kecil dan kita puas secara rohani. Justru kita harus punya apa yang namanya pertumbuhan rohani, di mana kita yang dipercayakan big things di dalam pekerjaan Allah, kita perlu punya big faith, kita perlu punya iman yang besar. Dan tentu saja, saudara, great faith is a great responsibility. Memiliki iman yang besar di dalam melakukan perkara yang besar, di dalam kerajaan Allah yang besar, itulah the great responsibility. Maka saudara, kita punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana berbagi dalam kerajaan surga. Maka waktu kita menghadapi tantangan pelayanan, waktu kita mengalami akan suka duka di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan waktu kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa untuk ekspresikan karena mungkin terlalu pahit dan juga terlalu berat. Tapi saudara, great faith is a great responsibility. Sehingga waktu kita bisa beriman dengan besar akan sesuatu hal, saudara, kita akan bisa belajar melihat tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu juga lebih besar. Seperti tadi dikatakan di dalam ayat yang kita baca. Maka yang diberikan banyak dituntut banyak. Yang dipercayakan banyak harus melakukan lebih banyak. Nah, saudara, itu menunjukkan bahwa Tuhan bukan puas dengan sekedar iman sebesar biji sesawi. Memang iman sebesar biji sesawi pun begitu powerful sampai dikatakan memindahkan gunung. Apalagi iman yang besar. Nah, saudara, ini perlu menjadi satu hal yang kedua yang kita harus bangun bersama, yaitu apa? Saudara, kita perlu punya great faith. Kita perlu punya iman yang besar. Jangan kita sekedar puas di dalam iman yang kecil. Tapi kita mohon kepada Tuhan, pekerjaanmu adalah sebuah pekerjaan great kingdom. Dan engkau mempercayakan big things di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia. Dan kami yang melayani,
kami yang mengerjakan, kami yang berjuang demi kerajaan Allah. Maka jika tidak ada big faith, maka setiap perjuangan itu akan menjadi suatu perjuangan yang melelahkan luar biasa. Maka saudara, itu hal yang kedua yang harus ada, saudara. Posisi antara Tuhan dengan hamba. Kedua adalah great faith is a great responsibility. Dan ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah, saudara, di saat kita memiliki great faith, dan di situ ada great responsibility, Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Melalui firman-Nya, Tuhan akan menunjukkan kepada kita, kepada siapa engkau menunaikan responsibility itu. Kita tema kita adalah social responsibility. Maka kita sebagai makhluk sosial, responsibility yang bagaimana yang kita sungguh-sungguh mau hadirkan kepada Tuhan. Tuhan menuntut responsibility kepadanya. Tapi Tuhan juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Maka mengasihi sesama itu juga adalah satu pembelajaran bagi kita untuk bagaimana kita belajar untuk menyatakan responsibility kepada mereka. Saudara, waktu kita melihat ada teman-teman kita, rekan-rekan kita, waktu mereka mengalami ini dan mengalami itu. Saudara, saya kemarin waktu hari Sabtu, saya memberkati satu pasangan alumni dari China. Dan sebelumnya saya diminta untuk antigen. Kenapa? Karena sejak Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa acara-acara semua masih diperbolehkan, tapi harus dikurangi sesuai dengan prokes yang ada. Dan kedua adalah setiap orang yang melayani di gereja, mereka semua harus dites antigen. Bahkan yang hadir sebagai jemaat pun harus antigen. Nah, itu kemarin akhirnya karena pernikahan dan akhirnya kita semua di antigen. Tapi saya tidak ikut antigen di gereja, tapi satu hari sebelumnya saya dengar akan kabar itu, saya langsung ke rumah sakit. Saya langsung tes antigen. Saudara, dan waktu tes antigen, saudara, saya tidak sadar bahwa sebenarnya ada jemaat saya di situ. Saya nggak sadar sama sekali. Saya tidak sadar sama sekali. Jemaat saya juga nggak sadar tentang keberadaan saya, sampai akhirnya dia melihat saya, tapi dia nggak berani panggil saya. Jadi dia akhirnya setelah itu saya sudah pulang rumah, dan besok paginya, pagi-pagi dia kontak saya. Dan mengatakan, Kodan, apakah Kodan yang kemarin pergi ke rumah sakit ini ya? Terus dia bilang, ya, saya ada di situ. Oh, berarti betul itu Ko Daniel ya. Saya langsung mengatakan, wow, kamu ada di situ. Kenapa kamu nggak panggil saya? Terus dia mengatakan, saya nggak yakin kalau itu Kodan. Oke, so how are you? Saya bilang. Maka, kamu ngapain di rumah sakit? Saya tes PCR. Oh, saya kemarin tes antigen. Dan saudara, setelah itu apa yang dia katakan? Bagaimana kabarnya Kodan? Hasilnya bagaimana? Saya puji Tuhan, saya negatif. Dan waktu saya tanya, bagaimana kabar kamu? Lalu dia mengatakan, saya kena positif. Dan bukan cuma saya, ibu saya dan kakak saya juga kena positif. Dan dia ada di ruangan itu bersama-sama dengan saya. Meskipun dia tidak memanggil saya juga panggil dia karena kita tidak sadar kalau karena ketutup dengan masker kita sangat-sangat susah untuk mengenali. Ya. Tapi saudara, waktu akhirnya saya dengar istilah itu, dia sangat down dan akhirnya dia merasa kecil hati, dia merasa kenapa ya kok ini bisa terjadi ya. Saudara, dan akhirnya saya mengatakan satu hal, yaitu apa? Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, pasti ada responsibility yang Tuhan mau tuntut dalam hidup kamu. Dan saya tanya, apakah kamu sudah punya target?
Kalau kamu hari ini masuk diopname, masuk rumah sakit, atau kamu akan karantina mandiri, maka saya tanya, apa yang kamu sudah siap? Ya saya cuma jalani aja kok Daniel. Kalau ada bisa diopnam, puji Tuhan. Kalau di rumah ya puji Tuhan. Saya bilang, tidak cukup hanya dengan itu. Kamu harus pakai waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini jadi satu pelajaran bagimu. Untuk apa? Untuk engkau mengingat kembali bahwa Tuhan adalah sumber hidupmu. Dia adalah Tuhanmu. Dan engkau punya responsibility. Tuhan mempercayakan apa di dalam hidupmu? Sudahkah engkau menjalankan responsibility-mu? Waktu akan berhenti dengan begitu cepat. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Tetapi apakah engkau sudah menjalankan dengan benar your responsibility to God, responsibility to others? Saudara, waktu saya mengatakan kalimat itu pun, saya juga tersentak hati, yaitu apa? Yaitu bagaimana kita hari ini seringkali baru sadar kalau kita ini perlu membangun relasi kembali kepada Tuhan di saat kita mengalami hal-hal yang mungkin mengagetkan, hal-hal yang mungkin membuat kita sedih, hal-hal yang membuat kita khawatir, dan sebagainya. Kadang-kadang itu yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita perlu ingat responsibility kita. Kemarin saya membawakan tema tentang predestinasi. Saya sharingkan antara pandangan dari George Whitefield dengan John Wesley. Mereka adalah kawan, mereka adalah teman, tapi mereka memiliki perbedaan doktrin. Dan perbedaan doktrin itu sangat mencolok. Kenapa? Karena George Whitefield percaya predestinasi. Bahkan dia percaya bahwa hal yang buruk sekalipun atas izin Tuhan itu adalah rencana yang indah. Ada rencana ilahi yang indah. John Wesley mengatakan tidak. Kalau Calvinism, khususnya orang-orang seperti George Whitefield, mempercayai bahwa penderitaan atau mengatakan bahwa setiap apa yang namanya kejahatan itu adalah izin Tuhan, penetapan Tuhan, maka Tuhan bukan cuma menjadi Allah, tapi dia sekaligus menjadi setan. Surah kalimat John Wesley ini terkenal sebagai kalimat paling vulgar atau kalimat paling keras yang pernah dikeluarkan oleh teolog-teolog yang pernah ada di dalam sejarah. John Wesley mengatakan orang Calvinis itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyelamatkan dan Tuhan punya kuasa untuk mengutuk. Maka Tuhan adalah Allah sekaligus Tuhan adalah setan. Waduh, saudara, kalimat itu keras luar biasa. Tapi pertemanan mereka tetap terjalin. Friendship mereka tetap terjalin. Sampai ada satu kejadian, yaitu ada George Whitefield melayani ke Amerika. Mereka asalnya dari UK, saudara. Dan akhirnya ada satu kisah di mana George Whitefield pelayanan pergi ke Amerika, dan dia harus meninggalkan jemaatnya yang besar itu. Dan akhirnya apa yang dilakukan, saudara? John Wesley bukan seorang yang fasilitanya seperti George Whitefield. Kuasa pelayanannya John Wesley itu tidak sebesar George Whitefield. Dan pada saat George Whitefield pergi ke Amerika, George Whitefield menitipkan jemaatnya yang besar itu kepada John Wesley. Dan saudara, sudah diwanti-wanti oleh George Whitefield, jangan sampai kamu mengajarkan doktrin yang kamu tidak sukai, yaitu predestinasi. Kamu jangan melawan konsep predestinasi, tapi ajarkanlah apa yang menjadi konsep kitab suci. Tapi saudara, John Wesley justru melakukan sebuah revolusi. Yaitu apa? Di dalam jemaat itu, dia langsung selama berkali-kali pertemuan, berbulan-bulan, dia justru memberikan serangan-serangan kepada jemaat yang ada pada jemaat George Whitefield.
Dan akhirnya singkat ceritanya, waktu George Whitefield balik ke UK, dia terkaget-kaget luar biasa karena doktrin yang selama ini dipercaya, yang di-sharingkan dan diberitakan dan diimani oleh jemaat mereka, jemaat dari Whitefield, akhirnya semua berbalik dan melawan kepada George Whitefield. Dan mengatakan bahwa ajaran Calvinis adalah ajaran setan. Ajaran Calvinis adalah ajaran yang tidak benar. Dan akhirnya saudara, George Whitefield dikecewakan luar biasa oleh temannya sendiri, dikecewakan oleh jemaatnya sendiri. Tapi apakah George Whitefield berhenti? Tidak. Dia meskipun melihat semuanya itu jadi kacau, George Whitefield memiliki satu kesadaran, yaitu apa? Responsibility saya harus terus dikerjakan. Maka saya sudah bangun jemaat begitu besar, akhirnya dihancurkan oleh John Wesley. Tapi apakah George Whitefield akan berkata, Tuhan, mengapa engkau melakukan semuanya ini? Kenapa kau mengecewakan aku? Dan sebagainya. Tidak. George Whitefield justru melakukan melakukan revival meeting. Dia membawa revival meeting di berbagai macam tempat, di tempat umum, dan dia memberitakan Injil secara massal. Dia memberitakan tentang doktrin predestination. Dia memberitakan tentang doktrin of election. Dia memberitakan akan setiap apa yang menjadi doktrin dari Calvinis dan sebagainya. Dan akhirnya, saudara, pelayanan dia menjadi satu pelayanan yang memberkati banyak orang. Nah, pertanyaannya, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah George Whitefield dengan John Wesley? George Whitefield dikecewakan bahkan oleh orang Kristen sendiri. George Whitefield juga dikecewakan bahkan oleh temannya sendiri. Dia dikecewakan oleh inner circle-nya sendiri. Tetapi saudara, waktu dia kecewa, waktu dia mengalami suatu masalah yang begitu besar, dia tetap memiliki great faith. Dia tetap memiliki iman yang besar. Aku bisa mengerjakan segala sesuatu bagi Tuhan. Aku bisa berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku dimampukan, disanggupkan untuk dapat dengan responsibility melakukan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin apa yang Tuhan percayakan. Maka saudara, waktu melihat hal ini, maka pertanyaan yang mau saya refleksikan adalah, do you believe that great faith requires great responsibility? Apakah kita percaya bahwa iman yang besar itu menuntut tanggung jawab yang besar? Dan waktu kita dituntut tanggung jawab yang besar, kepada siapa kita berfokus di dalam menjalankan semua? Terutama di era pandemik. Di saat menghadapi begitu banyak hari-hari yang melelahkan seperti tadi kita bisa lihat. Saudara, maka hari ini saya terus terang kesulitan luar biasa untuk berkhotbah. Karena campur aduk dari setiap apa yang kita hadapi, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun juga dalam setiap tantangan-tantangan yang ada. Namun, Tuhan tidak membuat kita untuk terlena di dalam setiap keadaan itu. Tidak. Tuhan mau kita tetap kembali kepada Tuhan. Kita sadar kita hamba yang perlu Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang bisa memberikan great faith kepada kita. Dan dengan Tuhan yang memberikan great faith kepada kita, kita bisa melakukan great responsibility yang benar. Dan dengan kita bisa mengerjakan great responsibility di dalam kehidupan kita, kita bukan sekedar menjalankan sesuatu yang duniawi, tapi kita mengerjakan sesuatu yang berbagian di dalam great kingdom, yaitu the kingdom of God. Maka saudara, waktu kita bisa jadi berkat bagi orang lain, waktu kita bisa menghibur orang, waktu kita bisa menguatkan orang,
waktu kita bisa mendidik orang, waktu kita bisa berbagi suka dan duka pada orang, pada saat kita bisa memberitakan Kristus kepada orang. Saudara, itulah keindahan dari orang percaya. The great responsibility yang luar biasa, yaitu berbagian di dalam rencana Tuhan Allah. Membawa setiap orang percaya kepada Kristus. Membawa mereka mengenal Kristus. Dan membawa mereka tahu satu-satunya pengharapan hanyalah Yesus Kristus. Maka kalau sudah kenal Kristus, susah itu tidak ada harganya lagi. Kalau Kristus menjadi pengharapan kita, maka kesulitan adalah sesuatu yang tidak mendominasi. Meskipun kita susah, meskipun kita sedih, meskipun kita mengalami goncangan dan sebagainya. Namun di saat Kristus menjadi Tuhan dan yang menjadi sang pemberi great faith dari dalam sebuah kehidupan yang berbagian di dalam great kingdom, maka saudara, itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang diberkati. Maka hari ini saya sampai di sini dan saya rindu melalui sharing firman Tuhan yang hari ini saya sharingkan, kiranya kita sama-sama bisa belajar untuk setiap kita punya sebuah keyakinan. Era pandemik jangan membuat kita lemah iman. Era pandemik jangan membuat kita lupa Tuhan. Tapi justru kita waktu menjadi orang-orang percaya di era pandemik ini, remember your responsibility to serve God, to serve others, to believe Christ, the hope of humankind. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Kita mohon kepada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan yang hari ini kita dengar dapat memberikan reflection bagi kita. Untuk kita belajar lebih lagi. Punya responsibility yang melayani Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap keyakinan yang Tuhan berikan. Kami percaya anugerah Tuhan adalah anugerah yang sungguh-sungguh hidup. Bersyukur kalau Tuhan masih mempercayakan great responsibility. Yang kami percaya jika tidak great faith, maka there is no great responsibility. Dan kami percaya bersyukur pada Tuhan karena kami punya great master. Sedangkan kami cuma hamba-hamba yang tak berguna. Tapi kami hanya mau bersumber kepada Engkau, berfokus di dalam Engkau, dan mengerjakan segala sesuatu di dalam pimpinan-Mu, sehingga kami hadapi segala sesuatu bukan dengan kekosongan, tapi kami menghadapi dengan iman. Iman yang diberikan Tuhan. Iman yang ditambahkan oleh Tuhan. Dan kami hanya memohon tambahkan iman kami, sehingga kami bisa menghadapi setiap kehidupan di dunia ini dengan responsibility yang besar juga. Karena kami tahu kerajaan Allah bukan urusan kecil. Kerajaan Allah adalah urusan besar. Urusan kekal. Dan kami mohon kepada Tuhan. Bahwa kami Tuhan belajar bertanggung jawab di dalam segala hal. Pelayanan, keluarga, pekerjaan, maupun yang lain. Tuhan, dengarlah doa kami, sanggupkan kami, punya responsibility yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami. Kami berterima kasih, bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Kami memohon kepada Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.